Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, saya sendiri, Cecep Cuhaya dari SD Negeri Cikadongdong. Kemudian untuk coachnya yaitu Bapak Edwin Permana dari SMA Muhammadiyah ya. Kemudian untuk coachingnya adalah Ibu Lia ya dari TK Malaganti Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Edwin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Bagaimana kabarnya Pak sekarang? Alhamdulillah Pak Cecep luar biasa, sangat baik sekali. Bagaimana dengan Bapak Pak? Alhamdulillah sama, saya juga lagi keadaan sehat ya. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya, untuk mengamati dan menilai yang Bapak akan lakukan, betul kan, untuk menjadi coaching ya Pak ya? Betul sekali Bapak. Dalam proses coaching ini Bapak akan melakukan coaching bersama siapa Pak? Saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Lia Pak. Oh, dengan Ibu Lia ya, baik Pak ya. Kemudian dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan terhadap Ibu Lia? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang terdiri atas kesadaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak kembangkan ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik tentunya ya? Ya, baik. Mohon izin menjawab Bapak, di sini saya ingin lebih mengedepankan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kesadaran penuh atau present. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Gitu Pak. Iya, betul sekali ya Pak ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini ya Pak ya, dalam ketercapaiannya Pak? Nah, di sini indikator yang ingin saya capai, saya ingin membantu coach saya menemukan solusi-solusi atau strategi atau juga langkah-langkah apa saja atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Pak ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak sebelum melakukan coaching ya Pak ya. Bapak, siap. Semoga nanti saat melaksanakan coaching bersama Ibu Lia ya, Bapak bisa mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat tentunya. Amin, ya Pak. Dan semoga Bapak, coaching yang Bapak lakukan itu bisa lancar sesuai apa yang Bapak harapkan. Amin, ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Edwin, selamat melakukan coaching ya Pak. Sama-sama Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Silahkan. Saya izin dulu coaching Pak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Bapak sehat. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Ibu mohon maaf, di sini saya lihat dari mimik mukanya, nampaknya hari ini Ibu seperti agak gelisah nih. Ya. Kira-kira Bu, dari proses coaching hari ini apa yang akan menjadi fokus percakapan kita? Ya Pak, gini ya Pak, saya ini di sekolah itu kadang menghadapi anak yang tidak mau mengikuti kegiatan, malah dia mengganggu temannya. Padahal pada awal kegiatan itu saya itu membuat keyakinan kelas dulu Pak. Misalkan di dalam kelas berjalan, tidak mengganggu teman atau mengikuti kegiatan dengan baik. Jadi setiap hari kita membuat keyakinan kelasnya ada 5 atau 4 sesuai dengan kondisi yang kita hadapi pada waktu itu. Berdoa dengan baik atau membuang sampah pada tempatnya. Tetapi ada anak, ini anak laki-laki, gimana Kak cara menghadapinya gitu ya. Cara menyelesaikannya itu gimana, dia tidak mau mengikuti kegiatan, dia jalan-jalan, malah suatu waktu dia terkadang seringnya mengganggu temannya gitu Pak. Itu yang saya hadapi Pak di kelas gitu. Oke Ibu Lia, ternyata itu yang menjadi raut mimik muka Bu Lia tampak ini gelisah, yaitu permasalahan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibentuk
tetapi masih terdapat anak yang melanggarnya. Tadi saya amati sudah ada 5 keyakinan kelas, mohon maaf, yang sudah dibentuk oleh Ibu. Misalnya tadi yang pertama apa Bu? Tidak mengganggu teman. Iya, tidak mengganggu teman, kemudian tidak berlarian di kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada kenyataannya 5 keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu masih ada keyakinan kelas yang dilanggar. Misalnya tadi tidak berlarian di kelas, tetapi pada kenyataannya masih terdapat siswa yang berlarian di kelas, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Pada kenyataannya masih ada saja siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, Ibu, kira-kira siswa melakukan tindakan seperti itu penyebabnya apa ya? Makanya saya melihat dulu keadaan karakter anak itu apa ya penyebabnya. Cari dulu informasi-informasi dari orang tuanya, dari tetangganya, ataupun dari temannya, latar belakang dari anak tersebut gitu. Jadi setiap hari itu dia itu tidak mau mengikuti kegiatan gitu. Kalaupun dia mengikuti, dia hanya mengikuti sebentar, fokusnya cuma sebentar gitu. Maunya dia mengganggu temannya aja gitu. Kalau temannya lagi kegiatan, misalkan menggambar, dia cuma coret-coret ke temannya aja, yang kertas yang ada di temannya. Tapi dia tidak mau melakukan untuk dia gitu. Gitu Pak. Oke, baik. Ibu, kira-kira kondisi idealnya yang ingin Ibu capai seperti apa? Melihat dari karakter anak tersebut, saya akan mencoba mendekati secara pribadi kepada anak tersebut. Harus bagaimana gitu ya Pak ya. Coba dulu didekati dulu oleh saya, dilihat keinginannya mau bagaimana, terus media atau pembelajaran yang akan dia ikuti itu, yang dia minati itu yang mana gitu. Kita dekati dulu anak tersebut, ternyata dia itu latar belakang dulu dari keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua. Sehingga dia di kelas itu mau diperhatikan dulu oleh ibu gurunya, baru mau mengikuti gitu. Kalau udah dilihat dari latar belakang anak tersebut gitu Pak. Siap. Ibu maaf, jika 10 adalah kondisi ideal yang tadi disampaikan, dari skala 1 sampai 10, sekarang itu ada di posisi berapa Bu? Posisi di 6 kali ya, karena anak itu terlalu kurang untuk motivasinya gitu. Oke, siap. Berarti ada 4 poin lagi menuju 10 di angka ideal. Nah, kira-kira dari 4 poin ini ada tidak Bu strategi yang akan Ibu rencanakan atau langkah-langkah apa saja berikutnya yang akan Ibu kembangkan supaya keyakinan kelas yang sudah sepakat dibentuk itu ada 5, tidak ada lagi keyakinan kelas yang siswa langgar? Saya mungkin akan mencoba dulu kalau dari kelima keyakinan itu bisa melalui dari video, ataupun kalau dari kegiatan dari anak tersebut, apa minat dari anak tersebut gitu. Kalau di TK itu kan mungkin dia maunya bermain balok, saya beri kesempatan kepada dia untuk selalu bermain balok, tetapi kreativitasnya kita nilai gitu Pak. Jadi menyiapkan media pembelajaran bisa melalui balok ataupun dari permainan yang banyak di TK itu dari Lego gitu. Jadi anak tersebut ternyata dia di samping mau diperhatikan oleh guru juga, dia kreativitasnya itu bagus gitu. Bukan berarti tidak mau mengikuti kegiatan yang lain, tetapi dia punya minat di bidang yang lain gitu. Jadi saya untuk mengembangkannya, kita siapkan itu balok, siapkan Lego ataupun permainan media pembelajaran yang ada di TK itu dia diarahkan sama saya. Oke, baik. Dari metode tadi yang Ibu jelaskan, metode apa yang lebih spesifik yang sebaiknya dilakukan? Tadi ada 2, ada menayangkan video dan juga yang kedua adalah permainan balok. Nah itu yang lebih spesifiknya mau yang mana dulu? Yang lebih spesifik yang utama dulu, pertama dilakukan oleh saya mungkin itu
bermain balok dan Lego gitu ya. Diutamakan dulu itu, apakah anak itu ada perubahan nggak? Apakah anak itu masih tetap sering mengganggu temannya nggak? Kalau udah anak sudah ada perubahan dari sikapnya, insya Allah meningkat ke yang lainnya gitu, untuk lebih memotivasi semangat belajar anak. Oke, baik. Jadi yang akan lebih ditekankan di sana yaitu permainan balok terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu, dari kedua metode tadi yaitu menyuruh anak untuk menonton video, kemudian langkah kedua yaitu melakukan permainan balok. Nah, Ibu, apabila Ibu akan menerapkan langkah tersebut, strategi tersebut, dan ternyata itu tidak berhasil atau kurang efektif, apakah Ibu mempunyai langkah lain, strategi yang lain, atau cara yang lain yang akan dilakukan? Mungkin strategi yang lain selain YouTube gitu ya. Kita menggambarnya itu membuat bangunan itu dia membentuk bentuk geometrinya di smartboard gitu. Anak bisa menggambar sesuai keinginan dia, mau bikin rumah. Jadi kegiatannya itu kita arahkan ke smartboard gitu. Anak bisa menulis huruf, menulis angka, membuat bentuk, itu di situ ya. Kita mencoba lagi apakah dia berminat gak di situ gitu. Oke, berarti apabila tadi dua strategi yang sudah dilontarkan oleh Ibu itu tidak berjalan, maka Ibu sudah siap nih dengan strategi berikutnya atau langkah berikutnya, yaitu mengeksplorasi anak dengan penggunaan smartboard yaitu. Baik, sangat luar biasa, bagus sekali Ibu. Aksinya, rencananya atau strategi yang akan dilakukannya. Nah, kira-kira Bu, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya anak ini melaksanakan atau tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibentuk? Saya akan mencoba itu paling minimal 1 minggu ataupun maksimalnya 2 minggu, kita melihat perkembangan anak tersebut gitu Pak. Oke, Ibu Lia akan membutuhkan waktu selama minimal 1 minggu, maksimalnya dalam waktu 2 minggu. Siap, baik. Selanjutnya Ibu, komitmen yang akan dilakukan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan supaya keyakinan kelas ini berjalan dengan lancar? Komitmen yang saya lakukan dengan keyakinan kelas itu mungkin setiap hari kita akan mengulang dengan kita sebagai gurunya juga memberikan contoh kepada anak supaya perilaku itu dapat dilakukan oleh anak juga gitu. Jadi kita berkomitmen setiap hari membuat keyakinan kelas sehingga anak sampai paham gitu. Oke, siap. Kalau dengan dukungan Bu, maaf, dukungan yang dibutuhkan? Ya. Kalau dukungan yang dibutuhkan mungkin boleh dari teman sejawat gitu. Kita membutuhkan dukungan, motivasi kepada saya untuk menerapkan keyakinan kelas itu supaya sampai berhasil, walaupun tidak sampai 100% gitu. Anak paham dengan apa yang dia sepakati di awal kegiatan gitu. Oke, baik. Jadi tadi dukungannya mungkin Ibu akan bekerja sama, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk supaya kedepannya keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu. Oke, di penghujung perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa yang tadinya bingung solusinya bagaimana, sesudah melakukan coaching dengan Bapak, alhamdulillah ada solusi bagaimana untuk kedepannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Baik Ibu, sama-sama. Kalau boleh saya tahu angka 1 sampai 10 perasaan Ibu setelah aktivitas coaching hari ini di angka berapa? Di angka 9. Oke, 9, luar biasa. Yang tadinya di angka 6, posisinya sekarang sudah meningkat di angka 9. Baik, itu mungkin aktivitas coaching pada hari ini. Mudah-mudahan masalah yang sudah Ibu
lontarkan tadi dengan berbagai solusi yang luar biasa Ibu juga sudah rencanakan, itu bisa berjalan dengan lancar. Karena tadi juga Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sendiri, tetapi memerlukan rekan sejawat yang lain supaya aktivitas atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu berjalan dengan baik. Baik, itu mungkin Ibu, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan itu berjalan dengan lancar. Saya tunggu minimalnya tadi dalam waktu 1 minggu, maksimalnya dalam 2 minggu. Apakah tadi aksi rencana yang Ibu berikan kepada saya dan akan diterapkan kepada siswa berhasil atau tidak? Saya tunggu laporannya ya Bu. Ya, itu saja mungkin Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mangga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Ed ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi saya lihat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak melakukan coaching dengan begitu rileks, begitu nyaman, begitu tenang ya Pak ya. Tadi kan dalam sebelum observasi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak ya. Ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Edwin tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tadi ya Pak ya? Iya. Di sana indikator yang ingin saya capai yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Itu Pak yang tadi saya ingin capai dan insya Allah mudah-mudahan itu sesuai dengan rencana saya. Amin. Menurut saya sebagai observer tadi melihat ya, menyaksikan bagaimana Bapak berkomunikasi 2 arah tadi dengan Ibu Lia ya. Sudah bagus sekali ya Pak ya. Pak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta kalau saya perhatikan tadi, di mana Pak Edwin ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada koci ya. Sehingga koci yang tadinya resah, bingung, bimbang, ternyata punya solusi sendiri ternyata ya Pak ya. Betul sekali Pak, setelah digali beberapa pertanyaan, alhamdulillah koci saya bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, berbagai macam solusi bahkan. Ya, justru tadi Pak Edwin tidak memberikan solusi, tidak memberikan apa. Iya. Tetapi coach sendiri yang memiliki kemampuan ternyata ya. Betul sekali Pak. Cuman Pak Edwin hanya menggali seperti itu supaya seorang coach bisa menimbulkan atau tergali motivasinya. Padahal dia kan mampu sebetulnya ya. Selanjutnya Pak, yang sudah tadi Bapak lakukan ya, tentang kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan ke depan ya Pak ya? Baik Bapak, yang ingin saya kembangkan ke depannya dalam proses coaching ini yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Gitu Pak. Tadi setelah saya melaksanakan coaching dengan Ibu Lia, saya rasa ada kekurangan di dalam diri saya, di mana saya rasa pertanyaan-pertanyaannya itu kurang berbobot. Meskipun tadi insya Allah mudah-mudahan dengan proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Lia, Bu Lia mengkonsultasikan permasalahannya, kemudian Ibu Lia sendiri malah yang menemukan solusinya. Bahkan banyak sekali solusi yang ditemukan oleh Bu Lia. Tetapi saya menyadari dengan kekurangan yang saya miliki, itu yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Karena tentunya proses coaching ini tidak hanya dengan Ibu Lia saja. Ya, tentunya ya Pak ya. Tentunya di sekolah terdapat banyak sekali rekan kerja mungkin yang membutuhkan proses coaching seperti ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas. Kalau dari skala nilai ya Pak, dari 1 sampai 10, situasi coaching yang dilakukan sama Bu Lia tadi ada di rentang berapa ya Pak ya? Tadi proses coaching menurut saya ada di angka 9,5 kayaknya Pak. Oke, kenapa nggak 10 Pak? Padahal tadi saya tanggap sudah bagus sekali. Karena itu tadi Pak, perasaan saya masih ada kekurangan di dalam diri saya, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang
istilahnya kurang berbobot untuk ditanyakan, tapi alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi dengan lain sebagainya. Kalau itu mungkin Pak. menurut saya bukan kurang berbobot, tapi ingin meningkatkan yang lebih berbobot lagi. Mungkin itu karena yang tadi tepatnya. saya tangkap sudah berbobot Pak, sudah bagus Pak. Alhamdulillah Bapak kalau seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak. Ini yang tadi saya tanyakan, yang tadi saya bicarakan terhadap Bapak. Ini sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan berbobot kepada koci, yaitu Ibu Lia tadi. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah cukup menyampaikan ya, responnya sudah bagus sekali. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam benak Ibu Lia itu sepertinya tadi sudah terselesaikan, dan saya lihat motivasi Ibu Lia juga untuk melakukan eksekusi ya Pak. Iya. Tepat sangat sekali. Semangat sekali ya Pak ya. Oke, observasi kali ini saya cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, sudah melakukan coaching dan sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih saya juga. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih dengan adanya kegiatan supervisor ini. Saya mungkin sebagai coach bisa melatih diri saya supaya lebih baik lagi. Lebih baik ke depannya. Ya, itu mungkin. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.